warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan telah mengunggulkan oleh Allah akan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh agama-agama yang ada. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah jadikan akan Nabi Muhammad akan paling mulianya makhluknya Allah alaihi, di mata Allah. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnasi, dan menjadikan oleh Allah akan umatnya Nabi Muhammad khaira ummatin, akan sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan bagi manusia. Segini kita bedah, wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini muqaddimah wasiat Imam Haddad ini masih berbicara kehebatan, keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana yang patut kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kenapa kita harus makasih sama Allah atas adanya Nabi Muhammad? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala wa faddala dinahu ala sairil adyan, di mana Allah tinggikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad di atas agama-agama yang ada. Ini di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran pada ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang mencari agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala min, enggak bakalan diterima amal. Sehingga agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang sangat luar biasa dibanding agama-agama yang ada. Kita ambil contoh satu, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dalam bab zakat, di mana dalam syariat Nabi Musa zakat itu wajib 25%. Kalau kita perputaran dagang kita 100 juta, maka zakat kita 25 juta. Itu syariat Nabi Musa, 25%. Nabi Isa alaihissalam zakatnya 10%.
itu dipakai oleh negara pada PPN, restoran, retail 10%. Kalau kita 100 juta, zakatnya 10 juta karena 10%. Pada Nabi Muhammad SAW, Allah kita suruh doa. Tadi dibaca dalam ratib. Kalau kita nikmati, kita ketemu bacaan ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Duhai Allah, jangan kau bebani kami isran, dengan beban berat yang kau bebani umat-umat sebelum kami. Kita disuruh baca itu oleh Allah. Kenapa? Karena ayat itu wujud syukur. Inilah kenapa Imam Haddad pun kalau baca ratib ada amanah Rasul dan seterusnya. Maka karena itu dengan baca itu, maka kemudian cara kita, Nabi dibisikin sama Allah, Yahudi berapa persen zakatnya? Berapa? Yahudi berapa? Majuan lah, kurang dengar saya. Ngajinya majuan. Saya pengen majelis ini disamakan sama dangdutan. Sama dangdutan aja bagus. Begitu. Kalau dangdutan tuh biasanya jauh dari panggung apa deket. Nah, samain dah. Begitu. Enggak usah lebih hebat dari dangdutan. Sama aja udah bagus. Sama aja. Jangan jauh-jauh. Begitu. Nanti rezekinya luas. Jangan di belakang. Nanti rezekinya ke belakang. Jangan ngaji itu begitu. Tapi jangan sampai tiap ngaji harus saya tarik-tarik terus. Begitu. Namanya beduk. Nunggu ditabuh baru bunyi. Jangan. Nanti ngaji itu begitu. Enggak apa-apa. Jadi walaupun kita duduk di depan, pulangnya bareng. Insyaallah. Jadi jangan takut enggak bareng. Gitu. Bareng. Yahudi berapa persen? 25%. Maka Nabi dibisikin, kasih titik habis duanya, kasih titik. Maka 25% jadinya 2,5%. Itulah Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Enak ajaran Nabi. 2,5%. Itu aja kita udah dikasih surga. Kalau kita punya duit 100 juta, dibuang tuh bahasa gampangnya 2,5 juta. Sisa yang di kantong kita 97,5 juta. Buat hura-hura kita masuk surga. Enak nggak? Itu wa faddala dina ala sairil adyan. Ajaran Nabi. Bab warisan sampai detik ini dipertahankan. Perempuan nggak ada warisan sama sekali di Yahudi. Boleh dibuka itu dalam kitab-kitabnya. Begitu. Nggak ada warisan perempuan di Yahudi, nggak ada. Nasrani nggak ada warisan. Perempuan itu bahasa Betawinya ora dapet. Nggak ada warisan perempuan. Mau Yahudi, mau Nasrani, bisa dibuka itu. Ditulis panjang lebar oleh ulama besar Mesir, Profesor Dr. Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya Al-Mar'a Bainal Fiqhi wal Qunun. Itu ditulis. Nggak ada perempuan warisan, nggak ada. Tapi ajaran Islam perempuan dikasih sama dengan laki-laki, sama-sama dikasih satu, sama-sama satu sama Islam. Yang laki-laki 1 pikulan dan perempuan 1 gendongan. Itulah Islam. Kalau 1 pikulan berapa bakul? 2. Kalau 1 gendongan, iya 1. Sama-sama 1.
cuman beda bakulaya. Islam itu kasih, dan itu pun tidak merugikan perempuan. Kenapa laki-laki dikasih 2, perempuan kasih 1? Itulah hebatnya Islam. Ibaratnya kita punya bapak, adik kita 1 perempuan, kita laki, ninggalin duit 30 juta, maka kita dapat 20 juta, perempuan 10 juta. Kalau mau pakai akal, gedean mana 10 juta sama 20 juta ini? Hah? 20? Enggak, gedean 10 juta. Kita harus pahami begitu. Bagaimana gedean 10 juta itu? Kita urut. Nih ada kita depositin di bank BRI. Deposit. Gitu. Dah per semester 6 bulan sekali. Begitu. Atau per triwulan terserah. Begitu. Depositin. Utuh tuh duit. Si laki-laki kenapa 20 juta? Ada apa ini? Laki-laki dikasih beban banyak. 1, suruh ngasih mas kawin. Yang wajib tuh kalau nikah ngasih mas kawin cewek apa cowok? Cowok. Berapa 20 juta kita potong buat mas kawin termurahnya? Hah? Berapa? Yang murah aja. Berapa? 5 juta. Tuh udah murah tuh. Wah, soal 5 juta di Kampung Baru murah tuh. 5 juta. Berarti dari 20 juta dipotong 5 juta buat perempuan. Sisa berapa? 15. Habis ini nikah wajib ngontrakin bininya. Berapa? Sebulan di Kampung Baru dah. Termurah yang di pojokan masuk gang dekat kali, nyebur kali Pesanggerahan. Termurah aja 700. Loh, itu habis. Perempuan nambah karena bebannya berat. Maka Islam tuh berdiri di atas proporsional. Enggak boleh kita menyamakan antara anak-anak kita, dosa dalam agama. Enggak boleh, haram. Kita punya anak 5, yang 1 kuliah di UI, 1 SMA di Al-Falah, SMP Al-Falah, SD juga Al-Falah, TK di At-Tahiri, TK, begitu, TK 5. Yang TK kita kasih jajan 5.000, yang kuliah kudu 5.000, biar adil. 5.000 yang kuliah UI, bener apa salah? Lah salah. Islam tuh bukan sama, adil tuh proporsional. Dia kuliah 5.000 nggak cukup, bisa copot kakinya belum nyampe Depok. Jadi nggak sama, sesuai kebutuhan. Maka Islam kasih perempuan sama dengan laki-laki, cuman kebutuhannya dikit-dikit. Tuh begitu. Sampai ASI ama Islam, kalau bayi laki-laki asinya banyak, kalau bayi perempuan dikit. Boleh tanya itu sama dokter-dokter, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi bayi laki-laki mendapatkan jatah ASI 2 perempuan. Begitu kata Allah. Maka Islam itu proporsional. Karena laki-laki minumnya banyak, kencingnya sering, ringan najisnya, namanya Islam. Karena kencingnya sering. Perempuan kencingnya jarang. Laki-laki kencingnya encer, enggak bau. Perempuan biar baru brojol sama yang udah tua sama baunya. Apa ya? Coba aja endusin bini, biar jangan sampai susah. Ini wafaddoladina ala sayyidil adyan. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi. Doa tuh. Tuh kehebatan tuh agamanya Nabi. 3, bab apa lagi ya? Bab nikah. Yahudi udah kita terangin kemarin. Kayaknya itu nikah tanpa batas.
Paling dikit, paling miskinnya orang Yahudi nikah bininya 300. Tuh orang miskin tuh kalau yang punya bini 300. Miskin. Bahasa kampung barunya kere. Kalau punya bini 300 nih kere. Begitu. Nasrani nggak nikah nggak bisa. Ini berat nggak nikah mah. Lah golok dicuci terus, dipakai kagak. Begitu. Ini nikah tanpa batas, nggak benar. Nabi Muhammad agamanya nikah dan dibatasi. Begitu, dibatasi. Begitu. Silakan. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi ini namanya wa faddala dina ala sil adyan. Mana lagi syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengamandemen seluruh syariat-syariat yang terdahulu. Dia mendemen kecuali apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Khitan ada, kurban ada, kurban haji ada, walaupun dari dulu ditetapin sama Allah. Ini ajaran-ajaran Rasulullah punya kehebatan, punya kehebatan. Hebat ajaran-ajaran Rasulullah tuh. Itu kita patut mengucapkan alhamdulillah.